Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Hari ini kembali lagi saya buka readingan untuk Virgo, tapi hari ini adalah untuk bulan Agustus. So yang kemarin nanyain Virgo, nggak sabaran amat sih nanyain tentang Virgo di bulan Agustus. Ini saya bacakan ya, udah nggak ada PR lagi nanti. Padahal belum gilirannya Virgo ya, baru gilirannya Taurus, dan harusnya saya bikin Aquarius. Saya nggak tahu abis ini saya masih sanggup bikin Aquarius atau enggak. Sebenarnya kalau orang lihat mungkin mereka cuma bilang, oh gampang kok bikin satu bacaan gitu. Tapi sebenarnya untuk saya yang melakukannya tidak semudah itu gitu. Dan kadang-kadang saya nggak bisa menjelaskan kenapa saya capek banget gitu untuk ngereading lebih dari 3 gitu kan. Pengennya 5, 6, 7, 8, 10 tapi ternyata energinya cuma bisa untuk 3, itu pun udah terengah-engah ya, udah capek gitu ya. Oke, saya pakai ini very tarot card, dan yang sekarang saya akan buka adalah untuk karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo di bulan Agustus. Karena jauh, jadi mohon maaf saya ambil dulu ya. Nggak usah dimatiin ya ininya. Apa? Dimatiin nggak? Matiin deh. Hai Virgo. Jatuhnya jauh bener di sana. Tapi ini adalah untuk karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo ya. Saya taruh dulu di situ. Kelihatan nggak? Ya udahlah, di sinilah pokoknya. Saya cari posisi wena dulu ya. Dan yang kedua ini yang hopefully lompatnya nggak jauh ke sana. Ini adalah untuk overall kehidupan ya. Overall kehidupan satu aja. Oh, ini. Oke, so 3 ya. Oke. Yang terakhir adalah percintaan. 3 juga. Oke. Baiklah Virgo, apa yang terjadi di bulan Agustus untuk karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo? Seven of Spring, ini adalah energi api ya, 7 tongkat ya. Oke. Be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself. Oops, sorry ya. Selalulah yakin Virgo ya, akan hal-hal baik. Oke. Dimengerti, beberapa dari kalian bilang bahwa keuangan begini begitu, percintaan begini begitu. Ya udah sih, kalian tuh nggak sendiri gitu. Kalau saya bilang kayak gitu, masih ditanya lagi, iya tapi kapan berakhirnya? Come on. Orang per orang akan berbeda ya, akan berbeda kapan selesainya itu masalah. Tapi yang saya tahu adalah masalah tidak akan pernah selesai selama kita masih hidup. So hadapin aja ya. Terus jangan menjatuhkan diri sendiri, jangan membuli diri sendiri katanya di sini ya. Tapi kalau yang saya lihat dari kartunya, ini kan pesannya begitu kan. Memang ada kecenderungan di keuangannya Virgo bulan Agustus itu saking udah kepepetnya, udah kepepet, itu akhirnya mikirnya tuh hal-hal yang ya udah deh kalau gitu saya gini aja gitu. Walaupun itu sebenarnya tidak sesuai dengan standarnya Virgo gitu, atau sebenarnya kemampuan kalian tuh segini gitu, tapi karena udah bener-bener bingung akhirnya menurunkan standar ya. Itu kecenderungannya seperti itu, karena untuk saya sendiri sudah mulai merasa seperti itu gitu ya. Kalau gitu saya turunin standar aja gitu kan. Padahal nurunin standar kadang-kadang bukan solusi sih sebenarnya. Jadi ya udah, tetaplah berpegang teguh dengan standar kalian. Apalagi kalau itu harus dihubungkan dengan apa yang menjadi kepercayaan kalian gitu. Misalnya apa ya?
atau prinsip-prinsip kalian, prinsip dasar gitu kan. Kalau mungkin kepercayaan kalian tuh apa gitu kan untuk mendapatkan sesuatu, jadi kalian udahlah permisif aja gitu. Itu jangan gitu kan. Hmm, Sesulit apa ya kalau ya di bulan Agustus itu akan terjadi seperti itu karena saya sudah merasakan vibe-nya di hari pertama bulan Agustus ini ya. Vibe-nya udah berasa dan itu saya ngerasa ini banget ya, apa kayak berasa banget nih Agustus bakalan kayak gini gitu. Bakalan berada di kayak di persimpangan gitu antara apa yang saya percaya, apa yang kita percaya Virgo dengan kenyataan di dunia gitu. Jadi kayak kita mau nggak sih bukan gambling sih, mempertaruhkan apa yang kita percayai, apa yang menjadi pegangan kita untuk ditukarkan untuk sesuatu pada sesuatu yang bahkan tidak sesuai dengan standar kita gitu. Itu yang terjadi di bulan Agustus. So seperti yang selalu saya bilang, my dear Virgo, hidup adalah pilihan. For me, I rather be die. Saya lebih baik mati mempertahankan apa yang menjadi kepercayaan saya dan tidak menurunkan standar saya untuk itu dibandingkan saya harus permisif atau kayak mm, menghilangkan itu gitu loh. Dihapus itu semua yang kita percaya untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan sesuatunya itu di bawah standar, kalau saya sih tidak mau. Tapi untuk kalian, saya tidak bisa memutuskan apapun. Apalagi saya nggak tahu ya orang per orang tuh apa gitu masalahnya. Jadi monggola silahkan kalian pikir-pikir lagi. Walaupun nih kartunya bilang don't back down, jangan nurunin standar, oke? Apalagi kalau itu berhubungan dengan kepercayaan kalian atau standar kalian atau visi kalian, misi kalian, whatever. Oke? Baiklah, lanjut dengan justice. Justice, take the time to review the detail carefully. You will win in the end very objective decision. Oke. Kalau kartu justice ini keluar sebenarnya bagus ya. Ya, oke. Tapi seperti biasa, Virgo overthinking. Jadi walaupun kartunya bagus, tetap bilang bener nggak nih? Oke, kartu justice di sini berarti akan ada something deal. Ya aku amin amin. Ada sesuatu yang deal, misalnya nanda tangan kontrak kerja, kontrak kerja sama, kontrak apapun itu ya. Ada legalitas yang berhasil diselesaikan. Nah ya seperti itu ya. Dengan adanya kartu justice di bulan Oktober, karena ini berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, dua kartu ini. Makanya tadi disebut di depan jangan nurunin standar gitu loh. By the end kalian kok akan mendapatkan apa yang memang seharusnya kalian dapatkan gitu ya. So jangan turunin standar karena kalian akan mendapatkan apa yang memang seharusnya kalian dapatkan. Oke? Ya udah percaya itu aja, oke? Percaya yang baik-baik, doakan yang baik-baik gitu kan. Oke. Overall kehidupan untuk 3 kartu yang berikutnya. Ada Princess of Summer, ada yang datang membawa cinta, Ace of Autumn, dan it's a good one. Autumn adalah tentang keuangan, Four of Winter, sorry, energinya angin ya, energi udara. Oke. Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during emotional expectation. Oke. Secara belum sampai ke cinta sih, tapi ya ada yang datang ke Virgo untuk memberikan cintanya, tapi bisa juga berupa care ya. Karena nggak melulu ini tentang percintaan yang romance, karena belum sampai ke percintaan tuh kartu yang selanjutnya, justru ini overall kehidupan gitu. Tapi intinya memang banyak yang ngebantu Virgo, banyak yang datang dengan cinta kepada Virgo, dan it's good banget ya, bagus banget karena ya Virgo membutuhkan itu di masa-masa yang sulit seperti ini ya. Kalau saya sih terbuka dengan datangnya orang-orang yang belum pernah saya kenal sebelumnya, atau pada akhirnya jadi sahabat, jadi teman dekat, jadi keluarga, bahkan
bukan keluarga sedarah pun bahkan jadi keluarga gitu lah ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada Ace of Autumn, a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Ada karir barunya si Virgo, aminin aja, I need that. So karir baru buat Virgo di bulan Agustus, ya ampun saya sampai nangis. Sampai ada air mata di ujung mata saya. Okay, so because I need that, really I need that. Okay, so ada juga keuangan dadakan yang datang atau rezeki nomplok. Oke, di bulan Agustus, aminin lagi ya, terutama yang memang lagi struggling di bidang keuangan ya. Terus ada bantuan, ada advice juga, ada masukan yang baik gitu ya. Intinya kalau untuk kehidupan, terutama keuangan cinta juga bagus ya. Tapi ada Four of Winter, kita lihat Four of Winternya apa. Set aside your concern for now, you can make decision later, solution that come from meditation, they need to more sleep or vacation. Oke, so kalau ini overall kehidupannya tuh bilang segala stres dan apapun yang sedang dialami oleh Virgo, coba ditenangkan dulu, nggak usah gerasa gerusu. Saya banget tuh ya. Dan take it easy aja, be patient, sabar, semuanya akan indah pada waktunya gitu kan. Karena ini kayak nungguin sesuatu yang tertunda gitu. Padahal kalian menginginkan itu berhasil, tapi ternyata ya masih harus ditunda. Tapi ya bagaimanapun pesan yang harus disampaikan adalah kalaupun itu tertunda, penundaan itu nggak akan bikin kalian sakit ya atau bertambah buruk keadaannya, tapi akan membuat kalian lebih kuat gitu. So di bulan Agustus iya ada penundaan, dan penundaan itu sebenarnya baik untuk kalian gitu. Dan itu ada dalam diri kalian sendiri gitu. Keadaan yang membuat itu tertunda, tapi kalian yang menjalankannya itu loh yang harus lebih legowo, berbesar hati dengan semua penundaan ini gitu kan. Ya udah, memang udah dari sononya begitu. Jalan ceritanya begitu. So oke, dijalanin aja ya. Nih kenapa air mata saya nggak berhenti. Kayak saya kurang nangis. Enggak lah, saya udah nangis berhari-hari. Dan saya bukan orang yang bisa nangis ke semua orang ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa saya tangisin. Oke, never mind. Dan bukan semuanya Virgo anyway, ada yang Virgo ada yang bukan. Oke, so penundaan, ulang ya, penundaan, tapi ada rezeki dan ada cinta juga yang banyak untuk kalian di bulan Agustus ini secara keseluruhan di bidang kehidupan kalian. Kalau keuangan tadi apa? Ada Justice ya. Ada yang mau tanda tangan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak apa tadi, kerja sama gitu. Amin. Doain ya, kita sama-sama saling berdoa boleh ya. Oke. Jangan terlalu tegang Virgo, ya elah mentang-mentang ini bacaan untuk Agustus jadi tegang begitu. Oke. Untuk percintaan gimana nih Virgo? Winter, autumn. Oke, Seven of Winter, Eight of Winter, King of Autumn. Kalau ngomongin numerologi ya, dari 7 ke 8 itu naik dong, bagus ya kan. Kemudian ujung-ujungnya King. Oke, so perjalanan cintanya menanjak. Oke, fine. Siapa tuh Virgo yang kemarin bilang kalau saya masalahnya di bidang percintaan, Mbak Lucy, asik. Ada beberapa yang di dunia nyata saya kenal juga masalahnya Virgo bukan keuangan ya. Keuangan oke aja, tapi percintaan. Di satu sisi yang lain percintaannya oke, keuangannya tidak oke.
di satu pihak yang lain Virgo dua-duanya nggak oke, astaga. Oke, anyway, ini percintaan. There is a better choice not seeing things clearly, running away from the truth, okay? Lihat segala sesuatunya dari kenyataan ya Virgo. Kalau memang itu tidak baik untuk kalian, ya sudah, harusnya kalian bisa melihat itu sebagai sinyal atau pertanda. Nah, kalian lihat yang lewat tadi nggak sih? Ada yang lihat nggak sih? Apa saya cuma perasaan saya aja? Oke, anyway. Kalau salah saya mah main gitu-gituan sih, udah pagi-pagi juga nggak masalah, oke? Lihat segala sesuatunya secara clear ya, secara terbuka ya, secara, makanya saya bilang buka hati luas-luas gitu, luaskan hati ya, legowo gitu kan. Dalam percintaan juga gitu. Lihat kenyataannya tuh seperti apa. Sedih sih ya, emang ya kalau yang percintaannya ruwet, kayaknya sedih. Tapi ya udah, terima nasib lah ya, emang seperti itu, mau diapain, oke? Tapi yang berikutnya ada Eight of Winter. You have what it takes. Kalian dapat apa yang kalian memang harus dapetin gitu. If you only believe in yourself, kalau saja kalian percaya dengan diri kalian sendiri gitu kan. Thinking that you're powerless when you're not. Kayaknya kalian mikir kalian tuh nggak punya power untuk menghadapi percintaan yang ruwet ini, padahal enggak. Sebenarnya kalian cukup kuat untuk ngadepin itu ya Virgo. A lack of self confidence that keeps you from getting what you want. Karena kalian nggak percaya diri aja, jadi kalian nggak bisa dapetin apa yang sebenarnya untuk kalian gitu, oke? Kemarin ada Virgo yang bilang saya berada di cinta yang terlarang, bla 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 bla, kadang mau berhenti tapi nggak bisa. Kadang ya Mbak Yu, kadang means kadang-kadang menikmati dong ya, padahal udah dibilang cinta terlarang. Oke, dia sendiri loh yang bilang bahwa itu adalah cinta terlarang. My dear Virgo, kalau udah terlarang, udah tahu terlarang, kenapa diterusin ya? Ya wis lah, berhenti lah, ini nggak ngelihat clearly situation ya. Terus nggak ada self confidence bahwa sebenarnya bisa berhenti sih dari cinta yang tidak semestinya gitu ya, whatever it is ya Mbak. Ataupun kalian, oke? Kalau emang udah nggak bisa, nggak usah dipaksain, dan nyantai aja lah. Bukan saya bilang ntar juga ada yang lain, emang belum tentu juga sih kan, tergantung ya. Tapi sekali lagi it's not about that sih, bukan tentang itu, tentang bagaimana kalian tidak menurunkan standar juga dalam hal ini ya. Tidak memaksakan kehendak. Kalaupun kalian ngerasa dirugikan, ya orang udah masih tetap ada di situ, ruginya di mana? Kan kalian juga dapat sesuatu hal dong. Kalau kalian bilang saya mengeluarkan banyak gitu, tapi kan pasti ada yang kalian dapetin juga kan, itu kan nggak percuma ya kan. Kalian bayar itu, bayar harga itu kan untuk sesuatu yang kalian dapat. Jadi apalagi dalam hal percintaan yang nggak bisa dilihat sebagai hukum dagang gitu, jual beli gitu ya. Maksudnya bisa dikonsider sebagai, ya kalau kalian mengeluarkan dana and then kalian dapatkan sesuatu dari orang tersebut, ya jangan diomong lagi bahwa saya udah habis banyak tapi begini. Gimana sih, saya bingung sama jalan pikirannya Virgo nih kadang-kadang. Ya udah, ngapain dipikirin kalau udah ngeluarin banyak tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian dapatin, udah berarti itu udah nggak sincere dong ya, tidak sincere secara tulus gitu kan. Kenapa saya jadi ngobrol sih? Udah balik lagi ke kartunya. Tuh kan kalau sama Virgo saya gitu. Anyway, apa tadi? Tidak melihat jadi lihatlah segala sesuatunya secara clear. Apa yang akan terjadi di bulan Agustus itu memang sesuatu yang kadang-kadang akan Virgo sangkal. Padahal itu yang sebenarnya ya, itu sebuah kebenaran. Terus sesuatu yang bikin Virgo enggak merasa confidence atau percaya diri menghadapi itu. Padahal Virgo punya kemampuan untuk menghadapi itu ya, masalah percintaan. Dan ada King of Autumn. Be assertive when it comes to
you know it's right, everything going your way, a good person or company to work for. Tapi akan ada orang baik yang datang ke dalam kehidupan percintaannya si Virgo ya. Mau itu orang lama, orang baru, orang yang udah bersama kalian, atau orang yang belum ya, tapi itu orang tersebut memang bagus untuk Virgo di bulan Agustus gitu ya. Oke, sorry ya. Hi there Virgo. Yang tadi saya cut karena energinya tiba-tiba buruk. Nggak tahu apa kalian ngelihat seperti saya ngelihat, tapi memang ada sesuatu yang buruk sih datang gitu. Dan saya ngerasa ini bukan dari sesuatu yang baik, so saya cut, saya ulang, buka ininya ya, buka kartunya, oke? Ini 3 4 sih, kartunya sama tapi now posisinya beda. 5 6 7, udah 7. Oke. Apa yang terjadi di bulan Agustus? Nah, yang ini bagus karena yang lain bukan bagus. Ya nggak, saya kepengennya semua tentang Virgo bagus sih. Ya emang kita kan harus terima bagus, bagus jeleknya. Cuma tadi itu something not good around this area gitu, sesuatu yang nggak baik gitu. Jadi ya udah, saya dibilang coba shuffling lagi kartunya supaya lebih akurat gitu. Dan iya, Page of Swords, ada berita baru yang dibawa mungkin oleh orang baru, atau berita baru yang dibawa oleh seseorang, atau hal yang baru yang akan datang kepada Virgo di bulan Agustus. Dan hal baru itu berhubungan dengan masa depan kalian, karena kartu yang selanjutnya adalah Two of Wands. Tapi saya masih di sini ya. Berita baru itu memang baik untuk kalian, so don't worry, be happy ya. Akan ada hal baru yang akan kalian alami di bulan Agustus. Kemudian ada Two of Wands, dan hal itu berhubungan dengan masa depan kalian. Dan jangan khawatir, jangan terlalu khawatir. Ada semua yang kalian planningkan untuk kedepannya, untuk your future ini bagus ya, karena posisinya bagus. So kalian bisa lanjutkan apa yang sedang kalian jalani sekarang. See, this is more better than before. Okay, so you are on the right track ya, berada di track yang benar. So segala planning dan lain-lain monggo silahkan didoakan, dan semesta memberkati, semesta memberikan jalan, Tuhan memberkati, semesta memberi jalan untuk masa depan kalian dengan adanya kabar baik itu. Knight of Swords, perjuangan kalian, ayo monggo diteruskan perjuangannya, silahkan, karena memang Virgo harus tetap berjuang di bulan Agustus. Dan juga jangan lupa banyak memberi ya, ini bagus banget. Bukan berarti Virgo sedang berkesusahan terus nggak bisa memberi ya, harus tetap memberi. Oke, jadi memang tetap kasih ya Virgo, walaupun dalam hal dalam kekurangan tetap memberi. Kemudian Ten of Pentacles-nya terbalik, masalah keluarga masih ada. Masalah di sekitar tentang keuangan juga masih ada. So ya siap-siap aja ya, walaupun nanti ada justice, ada juga tadi rezeki nomplok ya. Di mana itu tadi rezeki nomplok? Di Ace of Autumn ya. Tapi okay, memang masih ada banyak hal terutama di keuangan dan keluarga yang menjadi masalah. Kemudian ada The Temperance, banyak hal yang perlu dipertimbangkan di bulan Agustus untuk dilakukan ya.
Jangan sampai kalian itu apa ya, kayak terburu-buru melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. So dipertimbangkan lagi matang-matang ya. Kemudian Four of Cups-nya terbalik. Ya, kalian tahu ya, ada orang-orang yang datang kepada kalian dengan maksud-maksud tertentu. So jadi kalian ngerasa nggak suka dengan itu, ya udah nggak usah lah ya. Tapi bulan Agustus hopefully orang-orang yang datang dengan maksud tidak baik ke Virgo itu nggak ada lagi lah ya. Oke, nggak ada lagi. Oke. Saya buka kartu satu lagi ya, yang word of the year. Wheel of the year, word of the year, wheel of the year. Ini saya nggak buka untuk zodiak lain. Saya agak nggak enak perutnya. Anyway, berapa kartu? Berapa kartu? Aduh. 4. Berapa kartu? Maaf ya, itu jatuh agak jauh. Ups, tuh. Jangan jauh-jauh atuh. Oke, 6 kartu. Saya buka secara tidak terbalik semua ya. Seven of Swords ya. Agustus banyak yang masih iri sama kalian. Padahal udah jelas-jelas ya Virgonya kesulitan di bidang keuangan, kesulitan di bidang percintaan, masih juga banyak yang iri sama kalian. So hati-hati dengan siapa kalian berteman, masih ada yang iri. Tapi ada The Magician, apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. So kalau kemarin-kemarin kalian bilang kok belum tercapai juga, please lah Virgo, tetap aja meminta kepada Sang Pencipta lah ya, untuk yang terbaik aja di dalam kehidupan kalian. Kalau belum terjadi tuh mungkin memang belum aja waktunya gitu. Karena kan saya selalu bilang waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia ya. Kemudian ada The Temperance lagi. Oke, pikirin baik-baik apapun itu. Queen of Pentacles, keuangan yang datang, ada yang datang bagus lah ya. Oke, rezeki nongklok apapun itu. Ten of Swords, apapun yang menjadi penghalang langkah kalian di bulan Agustus, tolong dipikirin itu sebagai tantangan aja ya, bukan halangan. Oke, apakah ada? Iya, ada. Masih ada ini nangis-nangis Bombay dari masa lalu. Tapi ada King of Swords, ada sesuatu berkat yang besar yang datang ke kehidupan kalian, ya kan? Dapat berupa cinta, dapat berupa care dan lain sebagainya. Oke, intinya sih baik-baik aja. Tapi ya kalau boleh saya bilang, bacaannya Virgo yang tadi jadi gini ceritanya nih Virgo ya. Sebelum ini saya cut sih, sebenarnya ada yang saya cut karena saya buka itu it's like luar biasa berantakan dan nggak nyatu bacaannya, karena emang ada energi yang nggak baik yang datang gitu. Terus akhirnya sama yang selalu jagain saya bilang udah drop itu, terus ulang lagi aja shufflingnya. So saya shuffling yang baru lagi. Dan sebenarnya jadi gini, kalau saya percaya ya, spirit yang baik dan yang dark itu ya ada berdampingan di dunia ini, karena kan nggak mungkin semuanya putih ya, selalu ada yang hitam juga. Nah, yang hitam-hitam itu memang tugasnya mengacaukan pikiran manusia gitu. Jadi pada saat kita udah positif, dia bikin kita terpuruk lagi gitu. Dan itu yang kadang-kadang bikin orang baik pun bisa berubah menjadi monster ya kan. Apalagi yang udah negatif, tambah negatif. Nah, yang seperti itu. Dan itu hanya perlu dijaga dengan keteguhan hati sih sebenarnya. Tapi justru semakin kalian tekun beribadah, semakin cobaannya itu semakin kuat gitu. Jadi ya
Ya udah, kalian bisa memilih-milih. Temperance-nya datang 2 kali ya tadi di kartu di bacaannya. So memang benar, tadi itu terjadi pada saat saya bilang begini, hati-hati ya dengan siapa kalian berteman atau memilih pertemanan. Nah itu tiba-tiba yang kayak gitu datang dengan tiba-tiba gitu lah. Oke, sekarang Virgo silakan pertanyakan satu hal, saya akan jawab ya atau tidak. Oh, udah ada satu ya. Tidak. Jawabannya adalah tidak. So Agustus memang tidak, tapi itu memang seperti yang saya bilang tadi ya. Kadang-kadang Tuhan menjawab itu dengan tidak, tapi bukan karena dia tidak sayang sama kita, tapi karena memang ada hal yang lebih baik daripada itu. Oke, tapi kadang-kadang manusia mau-maunya sendiri ya, mau-maunya dewe gitu ya. So memaksakan kehendak. Anyway, saya nggak akan panjang-panjang untuk pesannya, saya cuma buka dari Archangel ya, apa pesannya. Ini agak kacau loh sebenarnya hari ini bacaannya, buat saya ya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau ngulang, karena udah ngalir enak di depannya, di tengah-tengah ada halangan, itu yang nyebelin, ya kan. Gentleness, Archangel Sandalphon. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environmental. Tuh kan, ini sebenarnya yang harus digarisbawahi Virgo. Pikirkan lagi, pertimbangkan lagi dengan siapa kalian menjalin hubungan, dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian bersama-sama. Karena energi negatif itu bisa saja berimbas kepada kalian, gitulah. Oke? Energi positif itu sangat susah di maintain ya, karena energi negatifnya suka tiba-tiba datang aja. Kalau bahasa Indonesia yang baku, menyeruak masuk, asik. Kayak gitu ya, datang tiba-tiba tanpa diduga, tanpa dipanggil juga, jadi bikin suasana yang udah positif terimbas lagi jadi negatif. So tetap be gentle aja, berbaik hati kepada diri kalian dan mempertimbangkan dengan siapa kalian bergaul, itu sih sebenarnya ya. Oke, so penutup Monology Oracle Card, apa pesannya? A time for healing. Oke, healing dari segala sesuatu, waktunya untuk healing my dear Virgo. So sekian aja bacaannya, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, karena emang saya tidak pernah memprediksi akan terjadi kejadian apa gitu di sebuah reading. Biasanya kalau memang harus diulang saya ulang, tapi kali ini tidak perlu diulang, hanya perlu direvisi aja karena satu dan lain hal. Semoga kalian bisa memaklumi hal tersebut. Oke, kita ketemu lagi ya. Nggak tahu besok, mudah-mudahan besok saya masih ada energi untuk membacakan readingan untuk Virgo juga. Oke, kalau enggak ya hari berikutnya lah ya. Oke, tetap semangat, tetap berbahagia, selalulah dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye now.